wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dengan kasihnya Allah mengatakan, Allah tidak menginginkan Anda di dunia sukses. Silahkan dapatkan fasilitas, dapatkan akses, dapatkan kenyamanan di dunia. Di akhirat bagaimana? Silahkan dapatkan kekayaan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tampilan yang indah. Dunia, akhirat bagaimana? Maka Allah sampaikan, ketika engkau mengerjakan pekerjaan duniamu dan mendapatkan kenyamanan, pastikan kehidupan akhiratmu mendapatkan kenyamanan yang serupa atau lebih daripada itu. Jika dunia hasanah, pastikan akhirat hasanah. Bagaimana kami bisa mendapatkan rumus cepat? Dunianya dapat cepat, akhiratnya pun mendapatkan bekal yang cepat. Hasanah, hasanah itu bisa diartikan nyaman, tenang, tentram, baik. Kaya, kekayaannya membawa kenyamanan dan ketenangan. Karena sekarang banyak orang kaya tapi tidak tenang dengan kekayaannya. Ada orang sukses dalam karirnya tapi tidak bahagia dalam hidupnya. Maka Allah mengatakan, hei, jangan pisahkan kesuksesan dan kebahagiaan. Yang sukses sekaligus bahagia, yang bahagia sekaligus yang tenang sekaligus hidupnya nyaman. Maka semua itu kalau dikumpulkan namanya disebut dengan hasanah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faradal jumu'ata 'alal mu'minin لنكون من الذاكرين نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali kesempatan Jumat ini. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah keislaman dan keimanan sampai dengan detik ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sekian hamba Allah yang hidup di muka bumi sampai detik ini, yang mengaku berislam dan beriman, kita yang masih diberikan anugerah oleh Allah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat hari ini. Karena itulah ibadah Jumat di dalam Al-Quran, bahkan surahnya diberi nama dengan surah Al-Jumu'ah. Di ayat yang ke-9, isyarat awalnya Jumat hanya akan direspon oleh orang-orang yang masih memiliki iman dalam dirinya. Maka Allah memanggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harfun nida, huruf panggilan, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil yang dekat, jarak menengah atau jauh. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya berfungsi menguatkan hukum munada, haknya mengingatkan pentingnya informasi tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina isim mausul, konjungsi menunjuk objek yang mencakup semua tanpa kecuali, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran.
Kalau kata ini kita gabungkan ya ayyuhalladzina amanu, maka secara tafsir akan diterjemahkan hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Punya jabatankah engkau atau tidak punya jabatan? Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah? Status sosialnya seperti apakah? Sepanjang engkau memiliki iman kepadaku, apakah engkau jauh jaraknya, menengah jaraknya, dekat jaraknya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka di antara ciri kebenaran imanmu, jika diseru kepadamu tiba waktunya menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, respon getaran imanmu itu untuk menyambut ibadah Jumat. Tidak semua orang yang berkata saya muslim, saya mukmin bisa merespon ibadah Jumat kecuali yang terdapat nilai keimanan dalam dirinya. Dan dalam iman itulah akan dibedakan antara tingkat kekuatan tertinggi sampai yang paling rendah. Semakin tinggi iman, belum dipanggil dia sudah bersiap. Iman standar, begitu dipanggil dia datang. Iman sedang lemah, bahkan khatib sudah mau masuk khutbah yang kedua, dia baru bersiap. Di saat Jumat itulah kita dipanggil kembali untuk mengembalikan standar keimanan kita pada kondisi fitrah yang kuat, sehingga yang jauh menjadi lebih dekat, yang dekat semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya setiap Jumat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kesulitan bisa dituntaskan, iman bisa menguat, persoalan dengan Allah semakin melekat, persoalan dunia dihempaskan sehingga nyaman dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Itulah sebabnya ayat 10 setelah tuntas Jumatan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau Jumatannya sudah benar, Jumatannya sudah beres, khutbahnya ditanamkan dengan baik, silahkan menyebar. Karena setelah Jumat itu kita mendapatkan pencerahan yang baru, semangat yang baru, spirit yang baru, dan tata kehidupan yang baru untuk menata itu lebih baik sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam ayat Jumat diingatkan, Jumat bukan ibadah formalitas saat Anda datang, duduk mendengar khutbah, kadang mengantuk bahkan tertidur, lalu salat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Datang, duduk, ingat Allah, fas'au ila dzikrillah, cas iman kita, rasakan kalau saat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hubungan kita dengan sesama. Karena itulah Jumu'ah sifat dari kata al-jama'ah, artinya datang berkumpul, saling mengenal di antara yang berkumpul dan saling mengisi di antara yang kumpul. Datang, kenali siapa yang duduk di samping kanan Anda, di kiri Anda, depan Anda, belakang Anda, bangun relasi. Setelah itu pulang saling mengisi. Barangkali ada pasien yang tidak sempat ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, diberikan resep, selesai persoalannya. Ada yang tidak punya pekerjaan, datang bertemu dengan orang yang punya lapangan usaha, bertemu, bangun relasi, selesai urusannya. Itulah Jumat yang pertama kali disyariatkan pada Rasulullah SAW, berupa Jumat solusi yang menyatukan umat Islam dalam nilai keislaman yang baik dan benar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pada fitrahnya tentu menginginkan peningkatan-peningkatan dalam capaian-capaian kehidupan kita, dan selalu ingin lebih. Mencari harta, ingin lebih dari sebelumnya. Sudah punya sepeda, ingin motor. Sudah punya motor, ingin mobil. Dalam status pendidikan selalu ingin naik. Dari SMA ingin S1, dari S1 ingin S2, demikian seterusnya. Dari jabatan juga demikian, birokrasi ingin dititi sampai ke puncak tertingginya. Standar untuk mencapai itu umumnya didapatkan 2 rumus utama. Kalau tidak kita mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita melalui ikhtiar, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kerja keras. Maka yang kedua, membangun relasi dengan orang yang punya otoritas di dalamnya. Anda ingin mudah akses ke metro, Anda berkenalan dengan wali kota metro, aksesnya mudah untuk dibangun. Anda ingin sukses di metro, tingkatkan intelektualitas, kerja keras, apa yang Anda kerjakan, pencapaiannya akan semakin naik.
Semakin tinggi kita bersemangat, semakin mudah kita mendapatkan peningkatan apa yang kita harapkan itu. Ternyata hal demikian yang pada umumnya saat ini dikejar oleh manusia, dipertanyakan kembali oleh Allah kepada kita tentang keseimbangan dunia dan akhirat kita. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang orientasinya kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, bangun relasi. Untuk apa? Dunia. Tambah lagi harta, naikkan lagi kedudukan. Kalau perlu lakukan segalanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tambah, 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 naikkan dunia. Sepanjang itu dilakukan, dunia dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya sayang, kata Allah, kalau rumusnya hanya dipakai untuk dunia, maka akhiratnya tidak akan didapatkan seperti ia merasakan kenikmatan dunianya. Lalu datang Islam memberikan keseimbangan pada kehidupan kita, menjelaskan kehidupan kita bukan dunia saja, diperlihatkan dalam pandangan, didengar dalam berita, diantarakan kemudian bahkan oleh kita. Ternyata setelah hidup dunia ini ada alam kubur. Ternyata setelah kubur itu kita akan dihisab. Ternyata setelah dihisab itu ada alam baru selain alam yang kita tinggali sekarang. Dan hukum mengatakan setiap pindah tempat, pindah hukum. Setiap pindah keadaan, pindah aturannya. Apakah hukum di Lampung sama kemudian dengan di Sumatera? Belum tentu. Apakah uang di Indonesia akan berlaku di Malaysia? Belum tentu. Apakah hukum Malaysia sama dengan Amerika? Tidak. Padahal pindahnya masih skala lokal di dunia. Lantas Anda ingin menyimpulkan bahwa hidup di dunia hukumnya sama dengan alam kubur, bekal dunia sama dengan akhirat? Tidak. Pindah intra dunia saja bekalnya tidak sama, maka bagaimana ketika kita mengharapkan bekal yang sempurna ketika berpindah alam dan meninggalkan dunia ini? Maka diberikanlah oleh Allah pedoman yang sangat lengkap, yang kalau kita baca dan cari dimanapun tidak akan kita temukan pedoman yang sempurna, yang menunjukkan dengan jelas dari amalannya, persiapannya, keadaannya di setiap tempat yang kita pijak, dari mulai dunia meninggalkannya seperti apa, wafatnya akan bagaimana, setelah dari dunia pindahnya kemana, alamnya akan seperti apa, di akhiratnya bagaimana, tempatnya seperti apa. Anda hanya akan temukan itu secara detail di dalam Islam, terurai dalam Al-Quran 6236 ayat, 114 surah, 30 juz, dan ditetilkan keterangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dibagilah dua bagian, dunia yang sekarang kita pijak, yang akan kita tempuh sampai ke ujungnya, dalam bahasa Arab disebut dengan akhirah. Ada dunia, ada akhirah. Akhirah, alam setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka Allah mengatakan dan membimbing kita di ayat 201-nya di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dengan kasihnya Allah mengatakan, Allah tidak menginginkan Anda di dunia sukses. Silahkan dapatkan fasilitas, dapatkan akses, dapatkan kenyamanan di dunia. Di akhirat bagaimana? Silahkan dapatkan kekayaan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tampilan yang indah. Dunia, akhirat bagaimana? Maka Allah sampaikan, ketika engkau mengerjakan pekerjaan duniamu dan mendapatkan kenyamanan, pastikan kehidupan akhiratmu mendapatkan kenyamanan yang serupa atau lebih daripada itu. Jika dunia hasanah, pastikan akhirat hasanah. Lalu kita balik bertanya, ya Allah, bagaimana kami bisa mendapatkan rumus cepat? Dunianya dapat cepat, akhiratnya pun mendapatkan bekal yang cepat. Hasanah, hasanah itu bisa diartikan nyaman, tenang, tentram, baik. Kaya, kekayaannya membawa kenyamanan dan ketenangan. Karena sekarang banyak orang kaya tapi tidak tenang dengan kekayaannya. Ada orang sukses dalam karirnya tapi tidak bahagia dalam hidupnya. Maka Allah mengatakan, hei, jangan pisahkan kesuksesan dan kebahagiaan. Yang sukses sekaligus bahagia, yang bahagia sekaligus yang tenang sekaligus hidupnya nyaman. Maka semua itu kalau dikumpulkan namanya disebut dengan hasanah.
namanya disebut dengan hasanah. Maka dua rumus tadi yang sering kita kerjakan di dunia dipertanyakan lagi oleh Allah untuk menjemput akhirat kita. Bagaimana caramu membangun relasi supaya mendapatkan dunia yang cepat dan akhirat yang cepat? Bagaimana caramu bekerja keras untuk mendapatkan dunia yang cepat dan damai saat bersamaan mendapatkan kehidupan akhirat yang damai dan tenang? Maka turunlah kemudian rumus ini dengan memperkenalkan kepada kita Quran surah ke-17 di ayat 110. Allah menyampaikan, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qulid'ullah, katakan pada dirimu, sebutkan Allah, sebut nama Allah. Bukan hanya mengajarkan kita untuk berdoa, bukan. Doa itu menyambung relasi. Karena itu disebut dengan doa, sesuatu yang sampai terhubung, tersambung. Anda ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat. Tadi rumusnya dikatakan di awal, bangun relasi. Bagi yang punya kuasa, mudah kita mendapatkan aksesnya. Apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Yang punya rezeki, Allah. Yang punya kekayaan, Allah. Yang punya kehidupan, Allah. Yang punya kesehatan, Allah. Yang punya kebahagiaan, Allah. Anda menuntut minta banyak rezeki, tapi Anda jauh dari Allah sampai dengan Jumat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas aw kama qala, manusia itu aneh. Ingin surga tapi banyak mengerjakan amalan neraka. Tak ingin ke neraka tapi banyak terjerumus pada sifat-sifat ahli neraka. Ingin masuk surga tapi jauh dari Allah. Ingin pintar tapi tidak kenal Allah. Ingin samara di rumah tangganya tapi tak pernah ada sujud dalam kehidupan rumahnya. Sampai dengan detik ini, di Jumat ini, berapa di antara kita yang membangun kesadaran untuk membangun relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa kali Anda update status terkoneksi dengan handphone Anda dalam sehari? Berapa kali Anda mengecek WhatsApp Anda dalam sehari? Pertanyaan terbesarnya, kalau status dunia saja sering kita update, maka bagaimana dengan status kita yang terhubung dengan Allah yang menguasai dunia akhirat kita? Bukankah kita meyakini Allah pemilik segalanya? Allah yang menghempaskan segala kesulitan, yaj'al lahu makhraja. Allah yang mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak diduga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang memberikan kebahagiaan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah yang memberikan percepatan pengetahuan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di balik pertanyaannya oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalau engkau sudah menyadari semua itu, sekarang pikirkan sedekat apa hubunganmu denganku, kata Allah. Sedekat apa? Jika kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah, kami malu, kami ingin membangun hubungan yang lebih dekat, kami ingin bekerja keras dengan sungguh-sungguh, kami kerja untuk dapat lembur, ya Allah, kami kejar supaya mendapatkan tambahan pesangon untuk dunia. Berangkat gelap, pulang gelap. Sekarang kami sadar ternyata yang punya rezeki itu engkau. Sekarang kami sadar ternyata yang punya segalanya engkau. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, bagaimana cara kami membangun relasi denganmu supaya mendapatkan percepatan dari apa yang tadi engkau sampaikan itu. Hadirin, di antara sekian jawaban yang disampaikan dalam Al-Quran, ada satu ibadah yang menarik yang secara singkat khatib akan kupas pada hari ini. Dan ibadah inilah yang Allah syariatkan dari semua kalangan manusia, bahkan sejak era Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi sampai kita saat ini. Ibadah itulah yang menyambungkan kita dengan Allah, terkoneksi dalam setiap keadaan kita, bahkan sejak bangun, duduk, sampai tertidur. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang terhubung dengan kuat dan sulit dipisahkan disebut dengan silah namanya. Wasala yasilu silatan, terhubung dengan kuat, sulit dilepaskan. Ibadah yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah, dan ketika terhubung diperhatikan dimanapun, dibantu, disayangi, dilindungi, diarahkan kepada segala yang terbaik. Ibadah itulah yang disebut dengan sholat namanya. Sholat. Itulah sebabnya sholat ibadah yang bukan hanya disyariatkan pada era Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam sholat. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya adalah Allah ya Musa,
Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan beribadah kepadaku. Caranya salat untuk mengingatku. Nabi Isa alaihi salam salat. Quran surah ke-19 Maryam di ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis salah. Allah memberikan kepadaku perintah yang kuat untuk menunaikan salat. Nabi Ismail alaihi salam, kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat. Quran surah ke-19 Maryam di ayat yang ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Bahkan Nabi Ismail meminta semua keluarganya jaga salat, jangan tinggal salat. Dan semua nabi dikisahkan bahkan saat memiliki kesulitan mereka terkoneksi langsung dengan Allah. Solusinya Allah. Hamparkan dulu sajadahnya, minta dulu kepada Rabbnya sebelum berikhtiar dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Bukankah Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah dalam vonis yang disebutkan manusia nggak akan mungkin punya keturunan? Maaf, suami sudah sepuh, fisik letih, rambut memutih, istrinya divonis menopause dan mandul. Apa yang dilakukan? Allah yang punya segalanya. Menghadap ke arah kiblat, di mihrabnya beliau berdoa. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah beliau berdoa kepada Allah dan memohon, ya Allah, semua memvonis aku secara medis tak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul. Ketika semua memvonis demikian, ya Allah, hanya Engkau yang punya pemberian tanpa batas. Bila dengan ini hamba memohon belum terkabulkan, maka mohon tunjukkan kepada hamba saat ini kepada siapa lagi hamba mesti memohon. Turun jawaban, perhatikan jawabannya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka datang malaikat menyampaikan, Allah kasih jawaban sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Nabi Zakaria ketika meminta solusi, salat. Nabi Yakub alaihissalam ketika ada tragedi kepada Yusuf terjadi, apa yang beliau lakukan? Lihat Quran surah ke-12 di ayat 86 sampai 88. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku curhatnya semua aku arahkan kepada Allah. Salat. 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 Membangun relasi dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika turun perintah salat pada Nabi Muhammad pertama kali, bersandinglah perintah itu dengan hajat. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Hei hambaku, kalau engkau punya masalah dalam hidupmu, apapun yang kau alami, terima dulu dengan sabar sebagai ujian dariku, lalu datang kepadaku lewat salat. Salat. Kalau masih tidak yakin, dipertanyakan keimanannya, turunlah ayat 153-nya dengan penegasan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hei orang-orang beriman, mana imanmu? Bukankah engkau mengatakan beriman? Buktikan imanmu. Kalau punya persoalan, terima dengan sabar, bentangkan sajadah, minta kepada Allah. Semua kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan dengan sifat hasanah tadi, kalau kita bawa dalam nuansa kenyamanan, disebut falah namanya. Falah. Itulah sebabnya diperdengarkan 5 kali dalam sehari di telinga kita. Ketika Anda bertanya, kenapa saya harus salat? Barusan zuhur, sekarang salat lagi asar. Diperdengarkan oleh Allah, hayya 'alas salah, ayo salat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang. Maksudnya, hei yang sedang cari solusi belum sukses, datang aku yang punya, datang sujud aku berikan. Hei yang belum bahagia, datang minta sujud aku berikan. Falah diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Baru bangun sudah diminta sukses kamu, bahagia kamu. Siang-siang ditanya lagi, sudah sukses belum, bahagia belum? Sore ditanya lagi, sampai mau tidur dipastikan jangan sampai tidur hambaku kecuali engkau dalam keadaan tenang dan bahagia. Hayya 'alal falah. Diperdengarkan di telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Sayangnya Allah kepada kita diperdengarkan. Jadi kalau ada orang belum bahagia dalam hidupnya, padahal harta sudah banyak, coba dicek, mungkin bukan kurang hartanya, kurang dekat dia dengan Allah. Kalau ada yang belum sukses, padahal tenaga sudah dikeluarkan, nyari ke sana kemari,
Mungkin karena bukan kurang kuat tenaganya kawan, kurang dekat dengan Allah. Itulah sebabnya ketika Allah menyampaikan risalah salat, jika Anda ingin menambah sebagai penutup khutbah ini, ya Allah, saya ingin tingkatkan kesungguhan saya sehingga bangun relasi lebih dekat denganmu. Bagaimana caranya? Maka turun jawaban dari sekedar yang standar. Dan disinilah kita akan akhiri khutbah kita yang pertama ini. Jika saya, Anda, kita hanya menunaikan sholat 5 waktu, itu adalah penunjuk keimanan kita sebagai penggugur kewajiban. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu bukti keimanan. Karena itulah sholat disebut iman. Quran surah kedua ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat yang kau tunaikan dengan imanmu. Jadi kalau kita mengaku beriman, pembuktian pertamanya sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, maka oleh Allah dipertanyakan keimanannya. Banyak bukti imanmu. Mana bukti imanmu? Tapi kalau Anda ingin menambahkan ikhtiar di dalamnya untuk mendapatkan kenyamanan, kesuksesan, akses yang mudah, maka perhatikan rahasia yang tercantum dalam Al-Quran. Allah tambahkan amalan fardu itu dengan amalan yang kedua. Quran surah 17, surahnya disebut Al-Isra. Dengan peristiwa ini kita mendapatkan perintah salat melalui Nabi Muhammad SAW 17 rakaat, surah ke-17. Perhatikanlah ketika disambungkan ayat 78 yang 5 waktu dengan 79 sampai dengan 80-nya. Perhatikan kalimatnya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Standar 5 waktu. Anda pengen sukses, tidak pengen sukses, tetap sholat 5 waktu juga. Anda wali kota, bukan wali kota, pengen jadi pebisnis, bukan pebisnis, pengen kaya, tidak kaya, tetap 5 waktu juga sepanjang Anda beriman. Tapi kalau Anda ingin naikkan levelnya, sukses, dilindungi, dibimbing oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, maka perhatikan firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tambahkan amalmu, terkoneksikan dengan Allah, tambah dari yang fardu amalan sholatnya dengan nafilah. Nafilah, dia bukan wajib, tapi kalau kita kerjakan ada bonus Allah berikan. Jam kerja di sini 7 sampai jam 4, kalau Anda tambah 5 sampai 6 lembur, ada bonus. Itulah nafilah. Dia tidak wajib, cuma jejaknya ditampilkan oleh Nabi. Jejak yang ditampilkan untuk diikuti sunnah namanya. Kalau dikerjakan dapat tambahannya. Ibadahnya namanya nafilah, hukumnya disebut dengan sunnah. Ada sunnah yang berlaku dari pagi, siang, sampai ke sore, sampai ke malam. Pilih menunya sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, dengan cepat di sini kita akan berakhir. Bagi Anda yang menginginkan karirnya diangkat oleh Allah di tempat tertinggi, terjaga, dilindungi, jalannya dibimbing oleh Allah, kalau ada masalah dibimbing keluarnya, kalau ada yang ganggu dilindungi langsung oleh Allah, maka amalannya disebut nafilah, bukan wajib, sunnah hukumnya. Nafilah ditunaikan di malam hari, namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bih. Apa yang didapatkan? Nafilatan laka, itu tambahan cuma satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten mengerjakan itu lillah, karena Allah, maka Allah akan angkat derajat dia, ditempatkan di tempat terbaik dalam aktivitas dunia sampai akhiratnya. Perhatikan kalimatnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Memulai pekerjaan dibimbing oleh Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ada kesulitan dibimbing oleh Allah. Tak perlu nyogok, tak perlu korupsi, tak perlu menggerakkan orang pada hal yang tidak benar. Allah yang bimbing. Waj'alni min ladunka dzurriyyatan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, Allah yang langsung kemudian menyelesaikan semua pertolongan-pertolongannya. Kami tutup sunnah pagi sampai dengan ke malam berurutan. Kalau langsung bangun tahajud rasanya sulit, tempelkan kata Nabi dengan sholat fardumu supaya engkau terbiasa. Dirinci oleh Nabi amalan-amalan sampai akhiratnya. Ini fadilahnya begini, akhiratnya akan begini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Ummu Habibah mengatakan, qalat,
Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla itsnatai asyrata rak'atan tatawwuan ghaira fariidatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man thabara ala itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'an qabla adh-dhuhri, rak'ataini ba'da al-maghrib, rak'ataini ba'da al-isya, wa rak'ataini qabla as-subhi, bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang konsisten, berusaha, bersabar menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya dari siang sampai malam, dirinci 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang didapatkan akhiratnya? Orang yang konsisten mempertahankan itu sampai dia meninggal dunia, dibangunkan, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Lalu apa rinciannya? Khatib hanya sebutkan satu saja di antara sekian yang banyak, karena terbatasnya waktu Jumat kita. Yang subuhnya saja baru 2 rakaat, Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang konsisten menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia, hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat selalu konsisten pada sholat subuh, bahkan mereka berangkat dalam pekerjaan setelah menunaikan subuhnya. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terbaik, yang pintar, al-kayyis, dialah membangun koneksi dengan Allah yang punya segalanya. Dia kerjakan perintah Allah, dia ikuti tuntunannya, dunia dia dapatkan, akhirat insya Allah dia akan raih. Rasulullah SAW tidak menginginkan ada orang Islam cuma datang ke masjid, duduk, dengar khutbah, kadang ngantuk, sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat yang diinginkan. Itu hanya formalitas, datang selesai kewajiban. Yang diinginkan datang, bangun persaudaraan, ikatkan ukhuwah kita, saling mengisi. Itulah Jumat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika syariat ini didatangkan. Kalau tidak ada makna ini, kenapa harus Jumat? Cukup zuhur selesai. Karena setiap pekan diinginkan kita bersatu secara utuh dalam kebaikan dan saling mengisi serta mengingatkan dalam kebaikan. Kalau itu bisa dilakukan skala metro saja, saya yakin bukan hanya ukhuwahnya, tapi pembangunan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebaikan akan kita dapatkan di tempat ini. Yang kedua, hadirin, setiap Jumat kita diminta refleksi. Sejauh apa kedekatan kita dengan Allah? Jangan-jangan selama ini kita sering mengharap, meminta, menuntut segala hal, tapi ternyata lupa hubungan kurang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki minimal secara singkat dalam sholat kita. Minimal secara singkat dalam sholat kita. Berusaha untuk menambah dengan sholat-sholat sunnah selain yang fardu, karena di balik sunnah bukan hanya melengkapi sholat fardu kita, tapi ada fadilah, keutamaan-keutamaan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Baik itu kita ketahui hikmahnya atau belum kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk beramal dan menjadikan hasil amalan itu baik untuk tempat yang kita pijak, khususnya negara yang kita cintai. Seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau, aku akan berikan kebutuhanmu, aku akan sembuhkan kalau sakit, aku akan penuhi apa yang engkau minta, akulah Rabb, dengan sifat rububiyahnya. Kata Nabi, da'awtallaha bi asma'il a'zam, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat, yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Quran surah keempat ayat 103. Allahu Akbar. Ini dasarnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, Quran surah 4 An-Nisa ayat 103, paling kanan agak sedikit ke tengah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, telah selesai salatnya, fadhkurullah, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah amalan pasca salat zikir. Ya, mengerjakan semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir. Ragamnya sudah kita bahas. Ya. Dari mulai istighfar, bacaan kalimat tauhid, Allahumma antas salam, bacaan ayat-ayat Al-Quran, sampai dengan doa Nabi yang singkat terakhir kita bahas,
sampai kita dalami detailnya dari mulai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang terbaik, dan amalan yang diterima. Kita sudah sampai situ kan? Baik. Sekarang kita lanjutkan supaya tidak banyak mengulang. Kita lanjutkan pada hal yang paling pokok. Ketika Nabi bermohon kepada Allah menunjukkan satu contoh. Ingat, contoh. Nabi itu sifatnya ada langsung membimbing doa, ada diberikan doa contoh, yang dengan doa itu maksudnya tidak harus sama seperti itu. Kalau kebutuhannya beda, boleh minta yang lain. Tapi akan lebih bagus baca dulu standar doanya, baru tambahkan minta kepada lain-lainnya. Misal, kita turunkan misalnya. Kalau Anda punya kebutuhan pasca salat, ingin berdoa, boleh. Apa dalilnya? Di Ibnu Majah itu, nomor hadis 925. Nabi berikan doa standar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu, awas, yang bermanfaat. Minta rizki yang berkah, dan mohon diterima amalannya. Ilmu bermanfaat, rizki berkah, diterima amalan. Tiba-tiba Anda punya permintaan spesifik misalnya. Ustaz, saya seorang ibu, sekarang sedang mengandung. Pengen kandungannya itu Ustaz diberkahi oleh Allah. Pengen lahirannya lancar, pengen normal, pengen baik. Apa doanya? Apakah boleh berdoa setelah itu? Boleh. Karena tadi doa yang disampaikan itu standar dari Nabi yang pokok, yang memberikan contoh. Maksudnya silahkan berdoa, apa saja minta. Kalau nggak kepikiran doa, minta doa dengan yang standar ini. Itu maksudnya. Dia tidak harus terbatas dengan doa itu, tapi jadikan sebagai patokan doa, setelah itu minta yang lain-lainnya. Paham? Baik. Nah sekarang saya ingin ajarkan, ada isyarat dalam Al-Quran, bagaimana supaya doa kita mau minta apapun selama baik menurut Allah, itu akan cepat dikabulkan. Seperti apa mintanya? Yuk, saya turunkan dulu satu, kita pelajari dasarnya dulu ya. Quran surah ke-7, ayat 23, dasarnya dulu. Nanti baru masuk kepada doanya. 2, Quran surah ke-28, misal ayat ke-16. 3, kita ambil misalnya Al-Quran surah puncaknya langsung, 39, ayat 53. Lalu masuk kepada doa-doanya misal. Saya ambil beberapa contoh yang sering ditanyakan, misalnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ditafsir dengan Quran surah ke-19 dari ayat ketiga misalnya sampai ayat ke-15 ya. Ya. Ada lagi misalnya kita turunkan doa orang sakit misalnya, Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa jadi penyakitnya lebih parah, kita turunkan Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Oh, doa paling favorit misalnya Quran, apa yang paling favorit? Masya Allah, sapu jagat, luar biasa ya. Anda tanya orang Arab, nggak ada yang tahu. Ya, cuma orang Indonesia. Atarif sapu jagat? Sapu jagat. Orang Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Quran surah 2 ayat 201. Paling kanan sebelah bawah. Saya contohkan ini dulu ya, yang lainnya banyak. Dan ini banyak, saya contohkan dulu sedikit supaya agak batas untuk kita bisa berdialog. Begini, kita mulai. Mohon izin, saya itu minta contoh gelas dengan air, bukan karena memang biasanya ada itu, bukan. Karena ingin mencontohkan tentang bab doa ini. Ya, ingin mencontohkan tentang bab doa. Perhatikan sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Saya tidak akan minum sekarang. Lihat sini, fokus. Ini gelas, ada airnya. Warnanya apa? Bening, ya, warnanya bening. Nah, sekarang lihat, ada penutupnya? Halus atau keras? Baik, udah jangan main tebak-tebakan, kita coba dulu ya. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Lihat sini, ini spidol. Fokus. Perhatikan sini. Saya ingin masukkan ke dalam gelas. Masuk tidak? Kenapa? Ada penutupnya, tuh, cukup agak lumayan. Ada lagi kalau ditutupnya seperti ini. Karena ini nggak ada penutup, kadang-kadang apa yang ada, itu yang digunakan. Tisu misalnya. Lebih halus daripada yang tadi. Perhatikan baik-baik. Ini kalau dimasukkan, bisa masuk. Ya, bisa, sudah. Kemudian, lihat baik-baik, ada yang lebih keras lagi. Daripada yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Misal, saya ambil yang lebih ekstrim, seperti ini.
tutup begini. Fokus. Ini mau dimasukkan sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sulit luar biasa. Perhatikan baik-baik, fokus, fokus, fokus. Ada orang ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sekatnya, tidak ada penutupnya, baik yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, maka semua yang diminta mudah untuk masuk. Minta spidol, masuk. Minta logam, masuk. Minta emas, masuk. Semua masuk. Tapi seringkali terjadi ada orang memohon, rasanya sulit kemudian untuk terkabul. Minta ini susah, minta ini lambat, minta ini sulit. Dan ini melanggar kaidah yang umum. Kaidah umumnya mengatakan setiap berdoa akan dikabulkan sepanjang itu baik bagi dirinya. Dan itu memang baik, tapi kenapa tidak masuk gitu? Misal kaidah standarnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, jika kalian nanti ingin mencari Allah, kamu ditanya, ada yang ingin mencariku, mencari Allah, katakan padanya, enggak usah dicari, saya dekat. Itu memberi harapan. Saya sering sampaikan makna kalimat ini. Anda cari, tanya panitia, mana ustadznya? Dijawab, ustadznya belum ada berita. Dengan yang kedua, jangan khawatir Pak, sudah dekat. Mana yang paling menenangkan? Sudah dekat. Sudah dekat. Nah, ketika ada yang bertanya pada Muhammad, saya ingin mendekat kepada Allah. Jawab, usah repot, Allah dekat. Silahkan kau mendekat kepada Allah, dan Allah akan dekat dengan kita, silahkan. Psikologis memberikan harapan. Dan umumnya orang yang mendekat kepada Allah, umumnya itu punya 2 kepentingan. Kalau bukan bertobat dari maksiat, yang kedua punya permohonan ingin disampaikan. Makanya sebelum diungkapkan itu dijawab oleh Allah. Saya tahu paling hambaku kalau mau datang mau minta. Silakan cek. Besok mau ujian, malam tahajud. Padahal kemarin enggak. Ya. Besok lamar pekerjaan, malamnya istighfar. Kemarin kemana aja John? Ya. Selalu seperti itu, minta, kata Allah. Lihat kalimatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kapanpun hambaku minta, aku akan kabulkan. Jadi rumus doa itu kalau diminta dikabulkan. Jadi nggak ada doa yang tidak dijawab sepanjang yang diminta itu baik. Sepanjang yang diminta itu maslahat. 3 sifat jawabannya. Diberikan seketika, jadi begitu dia meminta, seketika dikabulkan. Kalau dia membutuhkannya. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Saya ingin berdakwah ya Allah dengan teknologi. Saya ingin niatkan ya Allah masuk ke ITB supaya dengan ilmu itu saya bisa mengembangkan teknologi untuk mendekatkan orang kepadamu. Minta dia malamnya, luluskan saya ya Allah. Besoknya keluar lulus. Kalau benar maslahatnya. Ada yang kedua. Ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya. Tidak seketika dijawab, tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan. Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup, tidak adil Allah. Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh. Karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Jadi kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, entah di rumah tangga ujiannya berat, entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya, semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Wala nabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian. Dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu nggak sanggup, saya nggak akan berikan, kata Allah. Jadi kalau ibu sedang punya ujian di rumah tangga, jangan mengeluh, Bu, seberat apapun, karena ibu itu sanggup. Allah percaya pada ibu, kenapa ibu nggak yakin? Antum punya ujian di kantor, berat rasanya Ustadz, betul memang berat, tapi Anda yang sanggup. Kalau ujian itu diberikan pada Adi Hidayat nggak sanggup. Anda hebat, kata Allah, kenapa Anda mengeluh? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, ya emang kamu yang sanggup. Why me? Why not? Iya. Jadi semuanya itu ada ukurannya, nggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya, ya. Dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman, begitu iman hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan,
Untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding. Makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang. Nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, dia dekat lampu. Cicak, ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka cicak-cicak diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut cak merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya. Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Ya. Tangkap. Selesai. Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup, nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda, bobo, motor, pengen minta motor. Anak 5 tahun pengen minta motor beneran, dibelikan nggak? Ya, Anda memang mampu. Tapi pada saat itu nanti nak ya. Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu memberi? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat Anda nggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar. Dikerjakan sekarang. Nggak dapat. Doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian. Dapat proyek yang besar. Yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda. Kalau pengen bukti lebih dalam. Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu. Dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah. Jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar. Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, dia bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Safa Marwah, bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya. Keluarlah. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma. Tahadda. Ini zam. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenallah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua, dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah.
Karena boleh jadi, maaf yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, "Hei, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukku sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh nggak dok? Boleh. Maka anak itu merengek, mama pengen apel, pengen apel. Kata mama jangan, nggak bagus. Apel, dibelikanlah jeruk. Ini kan jeruk mama, bukan ini jeruk rasa apel. Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Perhatikan hadisnya sahih sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas hati-hati. Yutilus safara. Thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya. Jadi udah banyak debu lah ya dalam dirinya. Awas ya, yamuddu yadaihi ila sama, lalu mengangkat tangannya ke langit, ngangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fayaqulu ya Rab, dan dia berkata ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan. Di antaranya ada 3. Ada 3. 1, doa dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas hati-hati, bukan perjalanan maksiat. Dan bukan jalan-jalan biasa. Awas hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Tuh yang umrah, yang haji, gitu kan? Ya, itu yang dimintakan. Mohon, minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat tidak. Bro, mau kemana? Las Vegas. Titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi, 1, menempuh perjalanan panjang. 2, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma 1 jari misalnya, ya saat khutbah Jumat khatib ada. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini ada saat istisqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya, ya sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan nggak usah malu. Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih, Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya, kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini. Dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu, kemudian menyatukan dan meluruskan. Lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan.
Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang, boleh. Mau dirapatkan seperti tadi, boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silahkan, bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2. 3, memohon didahului dengan al-asmaul husna. Memohon didahului dengan al-asmaul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, dibuka atau didahului dengan al-asmaul husna. Ya, awas, fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan sunnahnya. Di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qul id'ullaha. Hei, kalau kamu punya kebutuhan, panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta, karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji sejak dalam kandungan kita. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas, hati-hati, sejak dalam masa kandungan. Ditafsir di Al-Arba'in, di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awas, nomor 4 posisinya di Al-Arba'in, paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, kata Nabi, 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, thumma yursalu ilaihi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi arba'in, yu'maru bi katbi arba'in. Ya bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Awas, hati-hati. Dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya. Awas, masuk ruhnya, ditiupkan ruh, bernafas dia, ditetapkanlah 4 hal, terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum. Apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap? Apa? Kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum. Tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi. Karena itu guru orang tua disebut murabbi. Karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya, muncullah kalimat Rabbnya. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba. Dan tidak ada batas. Rabbun, Rabbun, Rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat Rabb itu. Silakan cek, setiap permintaan ada kalimat Rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana rabbighfirli wa liwalidayya la yukallifullahu nafsan illa laha ma wa 'alaiha mak Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb itu memberikan isyarat, seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta, Rabb, 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 Rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qul id'ullah. Panggil Allah, minta. Kalau ada masalah minta, ya Allah, maaf ya, bukan bikin status. Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul. Minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu. Bukan dalam media sosialmu. Bukan di WhatsAppmu. Bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah. Minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan. Dengan penuh kepasrahan, dengan penuh harap. Mohon ya Allah, ya Allah, ya Rabb, minta. Sebut namanya bagaimana ya Allah?
Atau yang kedua Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya. Ayyamma tad'u, atau kapanpun kamu ingin panggil, minta sama Allah, falahul asma'ul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya ya Allah, sambungkan dengan nama Asmaul Husnanya. Ya Allah, ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, ya Alim. Allahumma faqihni fid din, wa alimni ta'wil. Ya Allah, ya Alim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, ya Alim. Punya ujian berat, ya Allah, ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas, ya Allah, ya Malik, ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan itu boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bidzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma 3. Tapi setiap akan menjawab 3 itu, selalu harus dituliskan Al-Asma'ul Husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. 3 soal Anda bayangkan. Setiap soal Al-Asma'ul Husna dulu. Tulis. Dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini spidol. Ini jari telunjuk saya. Habis ujian itu mirip nih, begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan meresap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya. Di penanya, di hati kitanya, di bawahnya. Sehingga ingin merasakan taqarrub ilallah dalam setiap keadaan kita. Cari itu. Dapatkan, mintakan. Mohon. Nah, 3 syarat ini terpenuhi di orang tadi. Perhatikan. Perjalanan jauh, dia tempuh. Sampai tadi banyak debu. Angkat tangan, diangkat. Yamudu yadayhi ilas sama. 3, dia minta dengan al-asma'ul husna. 3-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Sayyid Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam bab al-asma'ul husna disebutkan hadis. Hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Allahumma ya Allahul Ahad, ya Allahul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli. Dia sebelum mintanya Allahumma ighfirli, tapi sebelum minta didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, atadri madza tad'u? Atadri madza da'ut? Tahukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allah wa Rasulullah alam, saya nggak tahu ya Rasulullah maksudnya apa. Kata Nabi, da'autallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis selesai. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sudah menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan dijawab. Gak akan dijawab. Dia ada orang sudah mengerjakan 3 amalan dahsyat, tapi doanya gak dijawab. Kenapa dia? Allahu Akbar. Famat'amu haramun. Karena yang biasa dia makan haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan sumber kehidupannya haram.
Maka jadilah yang haram itu seperti sekat seperti ini. Nutuplah cawan doanya. Semakin banyak kumpul, jadilah sekatnya makin kuat begini. Jadi bukan Allah nggak ngabulkan, mau dikabulkan susah, mental terus tuh, mental. Karena masih tertutup dengan yang haram. Maka dari itu, kalau Anda banyak berdoa, padahal doa itu maslahat untuk Anda. Secara umum seharusnya dikabulkan secara umum. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu. Enggak lagi. Coba lihat, mungkin ada sekat dalam diri Anda. Mungkin ada maksiat, ada yang haram pernah dikerjakan. Buka dulu, buka cawannya. Keluarkan yang haramnya. Buka. Bagaimana membuka itu? Inilah yang tadi kita contohkan dengan ayat-ayat tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah. Habis puasa dapat Lailatul Qadar, kenal Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur, tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan dua sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya, disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis. Bani anak cucu. Jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, nggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal dari monyet, silakan. Jangan ngajak-ngajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan, Nabi kan dijamin kan, Rasul dijamin kan, maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhi syajarata fatakuna minadh zalibin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhi syajarata, pohon yang ini. Sentuh pun gak boleh, mendekat gak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang. Perintahnya ada yang mendekat pun gak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya gak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja gak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu, kalau nggak boleh dekat-dekat, makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok, wafat. Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana, Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal, dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga, surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustadz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah.
Gak ada yang salat lagi, gak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya, jangan terlampau soleh. Cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, bapak tuh terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja. Nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh nggak? Oh, silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Waswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau nabi, sifat nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya. Fataba alaih, maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan, kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat gak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan salah gak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah gak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Nggak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda. Bangun malam. Minta. Nangis. Minta. Tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca. Muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya Bani Adama. La yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian begini cara pulangnya.
Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta, lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu skatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan, begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. 2, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja, sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Fir'aun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Fir'aun suka ingat suka bumi itu, hubud dunia. Suka bumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Fir'aun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya. Jalan menemukan 2 orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Udah dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya. Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa. Diluruskan. Begitu diluruskan, masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, nabi kita semuanya baik. Semua baik. Semua baik, semua baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Baik, tampar, wafat. Begitu ditampar. Padahal Musa melakukan sesuatu yang benar. Dan gak ada niat. Memberi pelajaran aja niat. Niatnya memberi pelajaran. Bagus, memang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaih. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku salah. Zalim saya. Padahal nggak diniatin loh Pak Bu. Nggak diniatin. Cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Di secara singkatnya, terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal, pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, tidak sengaja, atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat. Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Hei, aku kan dah turunkan kalimat di bumi supaya kamu taubat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan? Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat taubat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu gak taubat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi nggak digunakan. Allah nggak salah kan di situ. Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaih, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi.
Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa, lahir Nabi Muhammad SAW, itu di antara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya, kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa, tegas, kekar, wah, senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu, Jabal Qubais ditunjuk, bukit paling favorit. Naik ke sana, yang sekarang ada istana raja di situ. Ya di samping Zam-Zam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar,